komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Perjalanan sejarah dan silsilah marga Sitompul. Ya teman, dimulai dari Onan Raja Balige, bergerak ke Gurgur, hingga ke Silindung, terus ke Pahae, Sibolga, Sipirok, Padang Sidempuan di Tapanuli Selatan, hingga ke Tanah Rantau. Ya, menurut cerita, di desa Gurgur Aik Raja inilah Raja Toga Sitompul bertempat tinggal dan hidup bersama masyarakat di sana. Dia menikah dengan seorang putri yang cantik jelita, namanya Bunga Marsondang Boru Siregar. Alkisah teman, pada suatu hari Raja Toga Sitompul sedang santai duduk di atas pohon sambil menikmati indahnya kawasan gunung dan Tao Toba. Dalam hatinya dia berdoa dan meminta kepada Ompu Mulajadi Nabolon agar ditunjukkan seorang putri atau gadis untuk dijadikan istri agar hidupnya tidak kesepian. Ya, ketika sadar dari alam angan-angannya teman, dia mulai melihat ke bawah, yaitu dari atas pohon muncul sebuah bunga yang sangat cantik dan mengeluarkan cahaya putih. Dalam bahasa Batak teman, bunga nabotari nabinereng naimar sinondang macai uli. Dia pun turun teman dari atas pohon hendak memetik bunga nan cantik jelita itu. Ya, ketika dia hendak memetik bunga itu, ternyata bunga tersebut adalah seorang gadis cantik yang tidak ada tandingannya. Mereka pun saling berkenalan dan terjadilah hubungan cinta di antara mereka berdua. Ya, gadis tersebut akhirnya menjadi istri dan namanya disebut Bunga Marsondang. Terakhir diketahui teman, Bunga Marsondang adalah Boru Siregar. Nah, dari hasil pernikahan Raja Toga Tompul dengan Bunga Marsondang dikaruniai satu orang anak, yaitu Hobol Batu. Bunga Marsondang sangat sayang terhadap anaknya Hobol Batu. Semua ilmu yang dimiliki Bunga Marsondang diturunkan kepada anaknya. Dan setelah besar, Hobol Batu pun dinikahkan. Ya, istri Hobol Batu ada dua orang teman. Yang pertama Boru Sinaga, yang kedua Boru Situmorang. Dari istri pertama Boru Sinaga lahir dua orang anak, yaitu Sabar di Laut atau Lumban Toruan. Yang kedua Handang di Laut atau Lumban Dolok. Dari istri kedua yaitu Boru Situmorang lahir tiga anak. Anak pertama adalah Sabuk Nabegu atau Siringkiron. Anak kedua lahir seorang anak perempuan namanya Mariana, dikenal sebagai Boru Tompul Sopur Puron. Dan anak yang ketiga teman adalah Lintong di Tao atau si Bange Bange. Ya teman, dari Gurgur, Ompu Hobol Batu dan keturunannya atau pomparannya pindah ke arah Rura Silindung bersamaan dengan marga lain seperti Nai Pospos dan Si Hombing. Mereka berjalan kaki menelusuri lereng Bukit Barisan menuju Rura Silindung. Pertama kali mereka singgah di Huta Barat teman. Nah teman, bukti sejarah menunjukkan bahwa di Huta Barat Tarutung terdapat sebuah perkampungan bernama Huta Sitompul. Dan sekarang ini masih terdapat di sana sebuah rumah marga Sitompul. Dari Huta Barat, sebagian poparan Sitompul pindah ke Lumban Siagian dan terakhir di Simalalai yang sekarang dikenal dengan Desa Sitompul. Ketika mereka sampai di Tarutung Rura Silindung,
Yang berkuasa waktu itu adalah Guru Mangaloksa dan keturunannya. Keturunan marga Sitompul tinggal di Tarutung, tepatnya di desa Sitompul yang sekarang teman. Nah, Sabar di Laut membangun rumah di daerah bagian bawah atau disebut Lumban Toruan. Dan Handang di Laut membangun rumah di bagian atas atau Lumban Dolok. Dan Lintong di Tao membangun rumah di daerah Bange-Bange. Makanya teman disebut si Bange-Bange. Dan Sabuk Nabegu tinggal di bibir gua dan dia selalu dikunjungi oleh abang dan adiknya. Makanya teman disebut daerah Sitingkiron yang menjadi Siringkiron. Sejak itulah Sabar di Laut selalu dipanggil Sitompul Lumban Toruai. Iya, Handang di Laut dipanggil Sitompul Lumban Dolok. Sabuk Nabegu dipanggil Sitompul Siringkiron. Dan Lintong di Tao dipanggil Sitompul si Bange-Bange. Tahu tidak teman, ketika tim sejarah turun ke desa Sitompul, Ompu Dorka Sitompul yang lahir di desa Sitompul dan kini masih tinggal di sana menunjukkan letak wilayah Lumban Toruan, wilayah Lumban Dolok, wilayah Seringkuron, dan wilayah Sibange. Ya, semuanya masih di wilayah desa Sitompul yang sekarang. Bahkan teman, menurut Ompu Dorka Sitompul, di atas desa Sitompul terdapat bukit atau tombak milik masing-masing. Ya, di sanalah mereka tinggal dan berketurunan. Sementara itu teman, Ompu Hobol Batu terus menelusuri gunung, lembah dan sampai ke Luat Pahae, terus ke Sipirot, Padang Sidempuan, dan Gunung Tua. Di daerah-daerah tersebut, dia melihat bahwa ada kehidupan. Dia pun kembali ke Tarutung dan menceritakan bahwa di daerah yang dia jalani ada kehidupan baru yang jauh lebih baik. Dia pun menyuruh poparannya ke sana untuk membuka lahan pertanian. Demikianlah teman, tahun demi tahun keturunan Sitompul yang ada di Tarutung hijrah secara pelan-pelan ke Luat Pahae dan daerah Sipirot Tapanuli Selatan. Mereka menelusuri lereng gunung sampai ke daerah Pahae. Namun ada yang terus melanjutkan perjalanan sampai ke Sipiro dan Padang Sidempuan Tapanuli Selatan. Nah, dari Laut Pahae ada yang turun lewat gunung dan lembah sampai ke Sibolga Tapanuli Tengah. Dari Tarutung ada juga yang merantau ke Lagu Botik, yaitu Ompu Jaranggar, anak kelima dari Datu Manggiling. Nah, karena kehidupan di Pahae jauh lebih menjanjikan daripada di Rura Selindung, maka keturunan Sitompul yang ada di Tarutung hijrah setelah mendengar bahwa saudara-saudaranya sudah banyak yang berhasil ke Pahae. Sampai generasi ke-8 teman. Nah, sampai generasi ke-8 atau nomor 8 dari Raja Toga Sitompul pada Tarombo masih banyak yang hijrah ke Pahae. Lumban Toruan. Ya, Ompu Lumban Toruan mempunyai satu orang anak yaitu Raja Imbak Sahunu. Raja Imbak Sahunu punya dua anak yaitu Namora Sandetua dan Baliga Raja. Anak dari Namora Sandetua 3 orang, yaitu Namora Naga Timbul, Namora Banuaji, dan Namora Batu Mundom. Atau keturunannya kini ada di Silindung teman. Nah, anak dari Namora Banuaji 2 orang, yaitu Sultan Maimatua dan Sultan Bodiala. Keturunan Sultan Maimatua ada 3 orang teman, yaitu Lias Raja, Sampang Raja, dan Jompak Raja. Ompu Lias Raja pergi ke Sibolga, Sampang Raja ke Janji Maria Pahae, dan Jompak Raja pergi ke Sipirot. Lumban Dolok. Ompu Lumban Dolok punya 2 orang anak, yaitu Saurni Aji dan Martangga Nibatu. Anak dari Martangga Nibatu 3 orang teman, yaitu Tuan Nagani pergi ke si Gurung-Gurung Pahae. Ompu Niguguan tinggal di Silindung, dan Datu Goga. Anak dari Tuan Nagani 4 orang, yaitu Ompu Manggontang atau keturunannya tinggal di Pahae. Ompu Birong atau keturunannya ada yang pergi ke Sibolga.
Ompu Panigoni, keturunannya ada yang pergi ke Sidimpuan. Dan Ompu Rori, keturunannya tetap tinggal di Pahae. Anak dari Ompu Niguguan 3 orang teman, yaitu Baharaja, Parbalatuk Tunggal, dan Buntul Mata. Anak dari Baharaja 3 orang, yaitu Ompu Partungkoan, Ompu Solopoan, dan Raja Partahian. Anak dari Raja Partahian ada 2 orang teman, Ompu Lama dan Naga Timbul. Mereka pergi ke Batu Nadua Sidimpuan. Ompu Lama kawin dengan Boru Siagian dan mempunyai 2 anak, yaitu Amani Batu Lamat pergi ke Pahae dan kawin dengan Boru Si Gurung-Gurung di Pahae. Dan Ompu Martahian tinggal di Silindung dan kawin dengan Boru Nainggolan. Ompu Siringkiron anaknya hanya 1 teman, yaitu Ompu Mangarerak. Anak dari Ompu Mangarerak juga 1 teman, yaitu Ompu Sotargomar. Dan anak dari Ompu Sotargomar ada 3 orang, yaitu Ompu Singgardiaji, Ompu Pangalang, dan Ompu Tinsut. Sesuai dengan Tarombo Siringkiron, Ompu Singgardiaji merantau ke Madinah Tapanuli Selatan dan mereka telah membuka perkampungan atau huta di sana. Nah, sementara keturunan Ompu Panggalang sebagian merantau ke Janji Angkola dan Tapanuli Tengah dan sebagian lagi tinggal di Silindung teman. Dan keturunan Ompu Tinsut ada yang tinggal di Pahae dan sebagian merantau ke Janji Angkola dan Sipiro Tapanuli Selatan. Ompu Sibange-Bange mempunyai 3 orang anak, yaitu Saribu Raja, Datu Manggiling, dan Raja Tinaruan. Nah teman, itu tadi adalah perjalanan sejarah dan silsilah marga Sitompul. Sekiranya ada kekurangan, mohon dimaafkan ya teman. Admin selalu berusaha memberikan yang terbaik. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.